Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Semoga sehat selalu. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Udah ya, udah paham lah ya. Sekarang tentang rukun iman. Rukun iman itu apa sih? Kita tahu. Ya udah, satu-satu dulu ya. Iman ya. Rukun jelas, udah jelas pilar-pilar agama ya, itu rukun ya. Nah, kalau iman, sedang iman menurut bahasa adalah membenarkan. Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Sedangkan iman menurut syariat Islam adalah mempercayai, meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati serta mengamalkan dengan perbuatan. Itu yang namanya iman. Kalau rukun iman itu adalah rukun iman merupakan pilar-pilar ya. Pilar-pilar keimanan ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua ada iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga ada iman kepada kitab Allah. Keempat, Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, ada iman kepada qada. Ya. Yang pertama dulu, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Apa sih apa pengertian iman kepada Allah? Tadi iman apa? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati. Terus kalau iman kepada Allah belum tahu, ya udah. Iman kepada Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah segala sifat dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Kemudian sudah diakui dengan hati, kemudian diakui dengan lisan, iqrar bil lisan, terus sudah di lisan, terus dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, kan kita sudah iman ya, sudah meyakini dengan sepenuh hati dan iqrar bil lisan, dan sudah mengucapkan dengan lisan. Belum cukup, itu belum cukup dikatakan ya. Harus dengan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, caranya gimana? Menjauhi melaksanakan perintah-perintah Allah. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kita harus melaksanakan, entah itu sholat, zakat, haji dan lain sebagainya. Dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ingat ya, perintah-perintah Allah tidak ada yang menjerumuskan kita kepada sesuatu keburukan, tapi malah sebaliknya. Perintah-perintah Allah adalah mengarahkan untuk yang lebih baik. Itu kalau larangan Allah malah memang benar kalau dilakukan menjadi sesuatu keburukan, makanya harus ditinggal ya. Nah, itu iman kepada Allah. Paham? Apa tadi? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Allah ada dengan segala agungannya dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu rukun iman
Iman yang pertama iman kepada Allah. Nah, iman yang kedua iman kepada malaikat Allah. Nah, iman kepada Allah. Apa sih itu iman kepada malaikat Allah? Itu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya untuk senantiasa mengabdi kepadanya. Ya. Itu iman kepada malaikat. Malaikat itu senantiasa tidak pernah melanggar sekecil pun larangan. Malaikat itu masya Allah sangat takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat disuruh sujud ya sujud, terus itulah malaikat ya. Nah, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 ya. Sebenarnya malaikat ada beribu-ribu, tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama ada Jibril, ada malaikat Jibril ya. Mikail, Israfil, Jibril, Ismail, Israfil, Munkar, Nangkir, Rotid, Atid, Malid, Rid. Itu udah apa lah? Udah pinter. Yang ketiga ada iman kepada, ya lanjut ya. Yang ketiga ada iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu ya kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat. Ya. Yang wajib kita ketahui ada 4 ya. Ada 4 kitab Allah. Yang pertama ada Taurat. Yang kedua ada Zabur, ada Injil. Yang keempat ada Al-Qur'anul Karim. Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Taurat, Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada baginda Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman kepada kitab Allah. Yang wajib kita imani ada 4. Nah, selanjutnya ada iman kepada Rasul. Ya. Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati dan ikrar bil lisan dan dibuktikan dengan badan bahwa Allah telah menurunkan utusan. Allah telah menurunkan utusan. Ada yang menerima wahyu, ada yang enggak, untuk menyampaikan kabar baik kepada umatnya sebagai pembimbing umat-umatnya. Nah, Rasul yang wajib kita ketahui ada Rasul dan Nabi itu yang wajib kita ketahui ada 25 ya. Ada yang pertama ada Adam, Idris, Nuh. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ini bisa dilakukan ya. Yang pertama ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamil anbiya Muhammad al-Mustafa. Hafal? Belum? Kalau belum, nanti video ini bisa diputar-putar terus, nanti bisa ya. Karena waktu sudah mepet ya. Yang selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Ya.
mempercayai dan meyakini dan sepenuh hati bahwa kelak ada hari akhir. Kita harus percaya, kita harus imani bahwa kelak akan tiba saatnya kehancuran bumi, ada saatnya hari akhir dari semua kehidupan. Kita harus percaya ya. Makanya kita harus dipersiapkan dari dini mungkin, dari awal mungkin, untuk mempersiapkan datangnya kelak hari akhir ya. Yang selanjutnya ada iman kepada qada dan qadar atau ketentuan Allah ya. Tentu kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ketentuan terhadap kita ya. Ingat, ketentuan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang maut. Ini ketentuan yang tidak bisa dirubah. Maut, jodoh dan lain sebagainya itu sudah ditentukan oleh Allah pada umur 4 bulan di kandungan seorang ibu. Itu sudah ditentukan semua ya. Ini qadar ini ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah ya. Contohnya tadi ada jodoh, mati, rezeki dan lain sebagainya. Kalau qadar itu ketentuan Allah yang masih bisa dirubah dengan usaha. Contoh pinter, kalau pengen pinter harus belajar ya. Itu ya, mungkin ini deretan rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Nanti kalau kurang paham nanti bisa japri ke Mas ya, ke Mas, ke Pak Guru ya. Nanti bisa japri ke saya ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga selalu kesehatan.